Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Barnas selaku fasilitator, yang terhormat Ibu Rini Priyanti MPD selaku pengajar praktek. Mohon izin, saya Teguh Raharjo Nawawi Eskom MPD CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 18 Kota Tegal akan melaksanakan kegiatan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Purnama Kota Tegal, Bapak Nuroddin SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Semoga Pak, aku juga baik ya. Alhamdulillah Pak, baik sekali pada pagi hari ini. Dan mohon izin Bapak, sesuai rencana kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Baik masalah-masalah yang terjadi antara siswa dengan sekolah, guru dengan sekolah, maupun tenaga kependidikan dengan sekolah. Jadi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan itu suatu dilematika atau bujukan moral? Bagaimana Bapak itu mengidentifikasi atau memahami, oh ternyata ini kasus dilematika, ini bujukan moral? Dari pemahaman saya, yang namanya dilema etika itu mengambil keputusan yang begitu susah ya, karena antara benar dengan nilai yang dengan benar. Sedangkan untuk bujukan moral itu ada yang nilai benar, ada yang nilai salah. Betul sekali. Berarti antara, kalau dilema etika itu adalah suatu masalah di mana keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut mengandung nilai benar dengan benar. Sedangkan bujukan moral, masalah tersebut mengandung nilai benar dengan salah. Oke, Pak. Baik. Kemudian bagaimana Bapak nih menjalankan pengambilan keputusan di SMP Purnama ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk masalah ini saya harus mengidentifikasi dulu permasalahannya, itu permasalahan, terus mencari solusi yang terbaik dari permasalahan itu. Sedangkan mencari mengambil keputusan juga harus mengambil keputusan yang bijak nih, harus bijak, harus bisa terbaik juga dulu. Berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, Pak OM adalah yang pertama mengidentifikasi dulu masalah itu, kemudian mencari alternatif solusi ya Pak. Alternatif solusi yang terbaik juga. Yang terbaik dalam menangani suatu masalah namun mengandung dua nilai kebenaran. Nah, setelah mencari alternatif solusi, memilih solusi yang tepat yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut, gitu ya Pak. Kemudian berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bapak dalam mengambil suatu keputusan yang telah dilaksanakan selama ini Pak? Yang pertama, kita harus mencari penyebabnya dulu, penyebab dari permasalahan itu bagaimana. Terus yang kedua juga mengajak atau pendekatan dengan siswa yang mengalami permasalahan atau guru yang mengalami permasalahan tersebut. Berarti intinya langkah-langkah yang diambil itu yang pertama mencari akar masalahnya dulu ya Pak. Akar masalah atau penyebab masalahnya itu, ini masalah ini datangnya, penyebabnya itu apa gitu ya Pak. Setelah tahu akar masalahnya, pendekatan kepada siswa tersebut, apakah berasal dari dirinya sendiri atau dari luar, orang ini bisa berarti dari lingkungan ya Pak. Iya betul sekali. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif Pak dalam Bapak mengambil keputusan terhadap suatu masalah? Yang paling efektif itu berarti kita harus sesuai dengan efektif ya. Selain kita juga harus pendekatan dengan guru, karena pada itu sendiri kan guru dengan guru dengan kepala sekolah, guru dengan KTK. Ya, menangani suatu masalah
hal yang paling efektif adalah berdiskusi mungkin ya Pak, berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, guru dengan siswa yang mengalami bermasalah, dengan orang tua mungkin ya Pak, berdiskusi sehingga keputusan yang diambil itu dapat mengakomodir lembaga dengan siswa yang bermasalah, ya Pak, menguntungkan kedua belah pihak, ini ya, sama-sama menguntungkan. sama-sama menguntungkan. Berikutnya Bapak, mungkin permasalahan yang pernah terjadi di sini atau yang menjadi tantangan Pak Oim selaku kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan itu apa Pak? Mungkin permasalahan yang pernah atau yang sedang hangat atau yang baru saja terjadi itu apa? Jadi permasalahan yang kemarin di bulan Desember ya, bulan Desember itu ada, karena siswa itu memang benar-benar dari siswa miskin, orang tua juga punya permasalahan keluarga, antara bapak dan ibunya putus nih, jadi tidak bersatu lagi. Jadi untuk sekolah di sini aja itu gratis Pak, gratis, tapi selama beberapa minggu itu sering sering bolos, itu juga permasalahan. Kalau tak keluarkan kasihan siswa nanti putus sekolah, kalau tidak dikeluarkan nanti menjalar ke teman-teman yang lain atau membawa siswa yang lain seperti itu. Itu permasalahan yang lagi dihadapi sekarang. Nah, terus dari permasalahan itu kemudian Pak Oim mengambil kebijakan seperti apa? Untuk mengambil kebijakan untuk sementara, karena sudah dipanggil orang tua 2 kali, akhirnya yang ketiga kalinya tak kasih skorsing Pak, skorsing selama 1 minggu. Ya, berarti solusi yang diambil Pak Oim atau keputusan yang diambil Pak Oim itu memberikan skorsing pada siswa tersebut sementara ya, sementara. Mungkin dalam waktu berapa minggu Pak? 1 minggu. 1 minggu saja, dengan harapan siswa tersebut mau berubah, mau berubah dan aktif lagi ke sekolah, ya Pak. Oke, berarti intinya di sini Pak Oim dihadapkan pada suatu masalah yang mengandung 2 nilai kebenaran ya Pak. Di lain sisi siswa tersebut sering membolos, sering tidak naik, kemudian tidak pernah mengerjakan tugas gitu ya Pak. Nilai sikapnya juga jelek. Dan secara normatif siswa tersebut memang layak ya Pak dikeluarkan ya Pak, sebetulnya layak ya, Pak. sekali. Namun di sisi lain, jika dikeluarkan siswa tersebut akan berdampak pada siswa tersebut, mungkin siswa tersebut akan putus sekolah, kemudian bisa lebih frustasi lagi ya Pak, bisa lebih frustasi lagi karena tidak punya orang tua atau orang tuanya broken home ya, atau sudah bercerai. Nah, di situ Pak Oim mengambil keputusan untuk memberikan skorsing dengan harapan siswa tersebut mau berubah supaya aktif lagi ke sekolah. Ya. Oke, berikutnya apakah Pak Oim ini di SMP Purnama mempunyai alokasi waktu tertentu untuk mengatasi masalah, ataukah hanya langsung ketika ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu juga? Langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi biar tidak menjalar begitu lama ya Pak. Istilah kalau permasalahan tidak langsung dikerjakan hari itu juga kan nanti permasalahannya numpuk gitu. Betul juga mungkin ada saya sendiri atau guru yang ikut membantu itu juga, kalau permasalahan itu tidak diselesaikan secara itu juga mungkin numpuk juga, menghambat pekerjaan yang lain juga. Ya, berarti intinya tidak ada jadwal khusus ya Pak untuk langsung melaksanakan menangani sebuah masalah ini Pak. Iya betul sekali. Memang kalau misalkan ada masalah tidak segera diselesaikan itu takutnya bisa menjalar, mempengaruhi yang lain ya Pak. Apalagi Pak Oim selaku kepala sekolah juga tentunya banyak pekerjaan. Nanti ketika ada masalah tidak langsung diselesaikan, timbul masalah yang baru lagi dan kerjaan yang lain lagi kemudian menumpuk ya Pak. Susah untuk ditangani. Baik. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Pak Oim dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan? Kalau keputusan, karena jadi saya juga harus berkomunikasi dengan guru, terutama untuk guru BK, karena guru BK sendiri kan yang apa namanya ya setiap hari itu tahu dari kondisi siswa tersebut. Jadi saya dibantu dengan
teman-teman kita untuk mengambil keputusan juga harus dimusyawarahkan. Ya, berarti selama ini Pak Oim selaku kepala sekolah SMP Purnama dalam mengambil suatu keputusan yaitu dengan cara berkolaborasi ya Pak. Iya. Berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik dari wakil, dari Bapak Ibu guru, staf TU maupun siswa dan bahkan orang tua ya Pak. Orang tua murid dan komite ya Pak. Sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodir saran-saran atau masukan dari beberapa pihak tadi ya Pak, yang dapat menguntungkan, ya, istilahnya dapat bermanfaat bagi semua pihak. Yang terakhir Bapak, pertanyaan yang terakhir, selama Pak Oim jadi kepala di SMP Purnama, dalam menghadapi masalah nih khususnya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Oim ambil atau petik ketika mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah? Jadi dari pengalaman yang kemarin saya simpulkan dari memberikan skor pada siswa yang bermasalah itu ada dampak positifnya, Jadi apakah nanti dari skorsing itu bisa merubah siswa yang lebih baik lagi, bisa giat lagi untuk belajar. Jadi siswa itu enggak hanya semena-mena gitu, semena-mena terhadap sekolah, tidak berangkat, sering bolos, tidak ada hukuman ya semacam itu. Saya sebenarnya bukan hukuman, hanya shock terapi saja. Ya, betul sekali. Jadi pembelajarannya dapat diambil dari keputusan yang Pak Oim keluarkan itu intinya dengan skorsing ini paling tidak bisa memberikan efek jera kepada siswa tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan dapat bersikap lebih baik lagi, lebih rajin lagi, lebih aktif lagi, dan menjadi pembelajaran bagi siswa yang lain, gitu ya Pak. Untuk menjadi pembelajaran bagi siswa yang lain supaya ternyata kalau kita melakukan perbuatan yang sama akan ada hukuman yang menanti, dan itu jelas merugikan siswa karena jika skorsing kan otomatis siswa tersebut tidak bisa mendapatkan pelajaran apa ya, itu sebagai ganjaran bagi siswa. Namun keputusan yang diambil itu selama berpusat pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, itu merupakan keputusan yang baik. Jadi selama orientasi kita pada murid ketika mengambil suatu keputusan itu memang suatu hal yang harus dilaksanakan, walaupun keputusan yang diambil pasti mengandung pro dan kontra, itu pasti semua. Namun selama kita mendasarkan hasil pemikiran kita kepada 3 unsur itu, keputusan yang kita ambil itu mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebijakan universal, misalnya nilai keadilan, nilai kebenaran, kejujuran, integritas, serta keputusan yang kita buat itu tetap berorientasi pada peserta didik. Utamanya untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk peserta didik, supaya peserta didik itu lebih baik lagi, dan itu ya Pak, lebih baik lagi, lebih giat lagi sehingga dapat mencapai cita-citanya. Dan tentunya keputusan itu juga harus dilaksanakan dengan tanggung jawab nih. Ketika keputusan sudah dibuat, saya selaku kepala sekolah harus bertanggung jawab untuk terhadap keputusan yang saya buat. Nah, jadi ada 3 aspek itu tadi. Keputusan yang diambil berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal, berorientasi pada murid, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu so must go on, go ahead, cara kata itu Pak, harus dilaksanakan walaupun ada pro dan kontra, itu pasti. Oke, demikian sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan Bapak berkaitan dengan pembicaraan kita pada siang hari ini? Cukup ya? Demikian wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Barnas selaku fasilitator dan Ibu Dini Priyanti MPD selaku pengajar praktek. Mohon izin, saya Ketua Sunawi Eskom MPD CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 18 Kota Tegal akan melaksanakan kegiatan wawancara
dengan kepala sekolah di SMP Negeri 18 Tegal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu nih Pak, perjanjian kemarin bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar hari ini baik-baik saja. Baik ya Pak, alhamdulillah. Baik, mohon izin Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak berkaitan dengan Pak Oji selaku kepala sekolah di SMP Negeri 18 Tegal dalam membuat suatu keputusan ketika menghadapi beberapa masalah baik itu siswa, guru maupun tenaga atau staf TU Pak. Oke. Mungkin selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik, terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaan pertama. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang sering terjadi dan merupakan dilema etika atau tujuan moral yang ada di SMP 18. Untuk langkah yang pertama, kita mengidentifikasi, mencari jenis-jenis atau seperti apa kasus itu nanti akan ditindaklanjuti. Setelah mengidentifikasi, kemudian mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik supaya tidak akan menimbulkan permasalahan di hari berikutnya. Kalau kita ibaratkan itu dalam bahasa Indonesia itu ada pepatah, mencabut rambut ditepung, rambutnya dapat, tepungnya selamat. Artinya kita bisa menyelesaikan atau mencari solusi yang nanti hasilnya itu bagus untuk kedua-duanya. Kemudian dari alternatif solusi itu kita nanti hasilnya bagaimana langkah kita setelah mengambil solusi, dan diharapkan langkah kita yang terakhir ini bisa menghasilkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Iya Pak, berarti intinya yang penting bagaimana kita bisa itu ya Pak membedakan, oh ternyata masalah itu siswa apabila kita pilih keputusan A itu juga benar, pilih keputusan B juga tidak salah. Jadi bagaimana kita itu menyikapi, oh ini ternyata dilematika, namun pilihan kita dalam memilih opsi tersebut harus berdasarkan murid nih Pak, atau berkisar pada murid, nilai-nilai kebajikan universal yang tentu dilaksanakan secara bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Kemudian berikutnya mungkin bagaimana Bapak menjalankan keputusan, itu sudah dijelaskan nih Pak langkah-langkahnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, diantaranya adalah mengidentifikasi kasus-kasus baik yang datang dari sendiri maupun dari luar, kemudian mencari alternatif solusi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bapak, langkah-langkah apa nih Bapak yang selama ini Bapak lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, ini juga masih terkait dengan pertanyaan yang pertama, yang kedua, bahwasanya langkah-langkah yang atau prosedur yang kita ambil dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, yang pertama mencari penyebab masalah atau akar masalah itu muncul. Biasanya dalam pergaulan sehari-hari itu, dalam komunikasi sehari-hari, baik guru dengan guru, guru dengan atasan, atau guru dengan murid, murid dengan murid, biasanya ini nanti akan muncul suatu permasalahan. Masalah ini bisa munculnya dari dalam diri anak-anak tersebut atau guru tersebut atau orang tersebut, juga bisa berasal dari luar atau
dari lingkungan. Kemudian untuk menyelesaikan, setelah kita ketahui akar masalahnya, maka kita langkah yang kedua adalah melakukan diskusi antar pihak-pihak yang mungkin terkait dengan permasalahan itu, di mana diskusi itu diharapkan nanti dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi, berarti intinya langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan masalah tersebut, Bapak yang pertama mencari akar masalah dulu ya Pak. Mencari akar masalah, apakah masalah itu penyebabnya dari dalam diri siswa itu sendiri apabila mempunyai masalah, atau dari luar gitu ya Pak. Berarti berkaitan dengan faktor intrinsik dan ekstrinsik ya Pak. Kemudian selanjutnya setelah ketemu akar masalahnya, mengajak diskusi dengan rekan-rekan mungkin untuk mencari beberapa alternatif solusi yang terbaik, sehingga keputusan yang diambil bisa menguntungkan kedua belah pihak itu ya Pak. Dan untuk berikutnya Bapak, mungkin ada nggak nih Pak yang Bapak hadapi selama ini, ada cara yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, secara umum memang kita dalam mengatasi setiap masalah apa saja, yang pertama diperlukan adalah musyawarah, atau sekarang terkenal dengan nama diskusi ya. Jadi dalam forum diskusi ini kita bisa mencari langkah-langkah yang terbaik supaya permasalahan yang terjadi itu tidak berkepanjangan, jika sebisa mungkin dari hasil diskusi itu langsung untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu dari hasil diskusi kita juga bisa mencari alternatif lain, misalnya dengan memanggil orang tua boleh, memanggil pihak-pihak yang terkait, memanggil guru BK atau orang tua atau siapa saja yang terkait dengan masalah ini. Jadi yang hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan ini ya tadi, yang pertama mencari solusi dengan jalan berdiskusi, kemudian mencari alternatif masalah yang lain. Berarti yang saya tangkap tadi, hal yang paling efektif bagi Bapak selaku kepala sekolah dalam menghadapi masalah adalah dengan cara berdiskusi nih Pak, berdiskusi untuk mencari solusi. Kemudian dengan hasil diskusi tersebut diharapkan dapat mungkin apabila anak tersebut mempunyai masalah dapat segera memperbaiki masalahnya tersebut, sehingga bisa menguntungkan baik untuk siswa tersebut sendiri maupun buat lembaga gitu ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Bapak, mungkin pada kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi dalam waktu dekat ini? Ya, memang di setiap sekolah ya, secara umum dan di sekolah atau di SMP 18 sendiri tidak lepas dari adanya kasus-kasus, baik itu kasusnya yang ringan, sedang atau mungkin berat. Nah, dalam hal menghadapi kasus-kasus ini kita ambil contoh di sekolah kami atau di SMP 18 itu, kasus yang sering terjadi adalah kenakalan anak atau indisipliner siswa dalam KBM. Sebagai contoh, mungkin anak tersebut dari rumah memang sudah berangkat sekolah, tapi tidak sampai di sekolah. Padahal anak tersebut memang secara ekonomi anak tersebut memang istilahnya apa ya, menengah ke bawah, tidak mampu. Tidak mampu. Meski demikian kita tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang ekonominya mapan
ekonominya lemah, itu kita dilarang keras untuk mendiskriminasikan keadaan ekonomi orang tua kita. Namun demikian, sekolah juga punya aturan, artinya aturan yang harus ditaati oleh semua siswa, baik itu yang dari kalangan ekonomi atas, menengah, ke bawah. Aturan tetap harus dijalankan. Menghadapi persoalan seperti ini, kita harus bertindak bijak, artinya kita telusuri dulu mengapa anak-anak ini berangkat dari rumah berangkat tapi tidak sampai di sekolah. Secara aturan, anak yang seperti ini memang harus diberi peringatan. Tapi secara hak anak untuk sekolah, anak juga tetap punya hak untuk mengenyam pendidikan sampai setinggi-tingginya. Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan atau dari titik mana kita bisa mengambil sebuah keputusan. Tetap aturan dijaga, aturan dilaksanakan, tapi anak juga tetap punya hak untuk mengikuti pelajaran. Sebagai solusinya ya tetap anak dibina, anak diberi peringatan, sehingga untuk kemudian hari anak bisa belajar berangkat dengan tepat waktu dari rumah berangkat sekolah ya sampai di sekolah. Kita tidak harus istilahnya mempunyai aturan yang saklek, aturan yang terlalu ketat, tapi kita tetap melakukan pembinaan supaya anak itu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Berarti kasus yang terjadi belakangan ini memang berkaitan dengan indisiplinan ya Pak, berkaitan dengan kenakalan remaja. Mungkin di sisi lain anak tersebut itu sering melanggar peraturan sekolah, namun di sisi lain anak tersebut itu adalah orang yang tidak mampu ya Bapak, sehingga pada saat rapat kenaikan kelas misalnya ya Bapak, atau rapat lulusan di mana itu keadaannya adalah Bapak Ibu guru memberatkan anak tersebut tidak naik kelas dikarenakan nilainya kurang, jarak masuk hadirat kurang. Namun di sisi lain, apabila kita tidak menaikkan anak tersebut, maka akan berpengaruh kepada psikisnya jelas. Kemudian bisa juga anak tersebut putus sekolah. Dari hal tersebut, Pak Oji selaku kepala sekolah mengambil kebijakan untuk tetap berorientasi dengan berpusat pada peserta didik ini Pak, untuk tetap bisa mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan yang mungkin muncul dengan mempertahankan anak tersebut, dan berharap anak tersebut menyadari kesalahannya sehingga bisa berbuat lebih baik lagi ini Pak. Berikutnya, apakah Bapak selaku kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola waktu nih Pak, atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilematika ini Pak? Ya, untuk pertanyaan ini biasanya munculnya kasus itu tidak terduga, artinya tiba-tiba ada kasus yang hari ini tiba-tiba ada kasus sehingga kasus ini butuh penanganan yang cepat, butuh solusi yang cepat. Ini tidak, kalau menurut saya, untuk saya sendiri tidak mempunyai tata kelola waktu yang khusus atau yang hari ini seperti ini, besok seperti ini, lusa seperti ini. Tapi begitu kasus-kasus itu muncul, maka seyogianya atau sebaiknya langsung diselesaikan, langsung ditangani supaya nanti tidak menimbulkan efek yang kurang baik, dan itu akan menambah tugas yang lain gitu. Sementara tugas-tugas yang butuh penanganan serius juga masih banyak gitu. Jadi intinya saya sendiri kalau memang ada kasus langsung diselesaikan, tidak harus dijadwal gitu. Berarti intinya dalam mengelola kasus tersebut atau kasus yang terjadi di SMP Negeri 18 itu dilaksanakan secara tiba-tiba ini Pak, insidental sesuai kondisinya pada saat itu. Karena jika kita
menunda-nunda menyelesaikan masalah itu takutnya dapat merambah atau merembet ke masalah yang lain ya Pak, dan dapat mempengaruhi ke siswa yang lain ya, sehingga kasus tersebut segera diselesaikan. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak nih dalam membantu dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan? Yang jelas itu selalu ada, karena tidak mungkin seorang pimpinan dalam mengambil keputusan itu langsung dari dirinya sendiri, pasti meminta pertimbangan-pertimbangan ya, terutama dari, kalau di sini ya dari para wakil atau tim ya, tim dari sekolah yang sudah dipercaya untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Jadi tetap ada tim-tim yang bertugas membantu bila mana di sekolah tersebut ada permasalahan. Jadi yang jelas ada timnya atau ada orang-orang yang membantu dalam pengambilan keputusan. Berarti dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan intinya dengan melakukan berkolaborasi ya Pak, berkolaborasi dengan semua pihak, baik dari wakil, guru, mungkin orang tua siswa, komite, dan siswa itu sendiri ya Pak, sehingga program atau kegiatan dalam penanganan hal ini khususnya untuk kedisiplinan murid bisa menyeluruh kepada seluruh siswa. Baik Pak, kemudian pertanyaan terakhir nih Bapak ya, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak selaku kepala sekolah dijadikan sebuah pembelajaran Pak dalam menangani kasus-kasus ini yang selama ini terjadi, mungkin dapat diambil hikmahnya seperti apa Pak? Baik, ya, yang jelas bila mana di sekolah ada kasus kemudian bisa diselesaikan dengan baik, maka perasaan yang ada adalah perasaan bahagia dan senang. Karena apa? Bisa mengatasi permasalahan, bisa mencarikan solusi, kemudian bisa menghasilkan output yang bisa diterima oleh semua pihak. Sebagai contoh, anak yang tadinya mau keluar, udah setelah diberi istilahnya pembinaan, pendampingan, kemudian anak itu tidak jadi keluar dan akhirnya menjadi anak yang lebih rajin lagi. Ini adalah salah satu solusi yang terbaik, salah satu hasil yang terbaik, sehingga ketika anak tersebut sampai lulus, sampai menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP, yang tadinya dari awal sudah benar-benar malas, benar-benar tidak mau ke sekolah lagi, setelah ada pendampingan, pembimbingan, anak tersebut mau berangkat sampai akhirnya lulus dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah hasil dari sebuah pengalaman dalam menangani kasus seperti dilema etika atau rujukan moral gitu. Jadi sangat-sangat membahagiakan atau sangat-sangat menyenangkan bila mana kasus-kasus itu bisa selesai dengan baik. Berarti intinya pembelajaran yang dapat kita ambil bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah itu gimana, sehingga kita selaku pendidik dapat tetap mengambil keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, berorientasi pada murid, dan dapat dilaksanakan secara tanggung jawab gitu ya Pak. Dan semoga dengan adanya kebijakan tersebut dapat menghasilkan siswa yang lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan lagi, sehingga siswa tersebut dapat mencapai cita-citanya gitu ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Semoga wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan ini dapat bermanfaat bagi saya Pak selaku pendidik
dan tentunya bagi kita semua di khususnya di SMP Negeri 18 Demikian wawancara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.